aku pengen berorganisasi meskipun aku tuh sebenarnya takut untuk memulai berorganisasi. Kayak aku bingung, aku harus mulai dari mana kayak gitu. Nah, bisa tanya tuh. Nah, sama Kak Viko ini. Bisa tanya gimana gue untuk memulai pertama kali untuk join. Kita kan transisi dari siswa ke mahasiswa gitu. Kakaknya WM juga ya. Papua saya coba memakai paradigma sebagai anak Papua itu tahun 2012 pendidikan. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tuh tekan tombol like, comment, dan subscribe. Bukan begitu, Eca? Yoi Sobat Dermo, sama satu lagi, klik juga loncengnya. 1, 2, 3, action! Dermo, kembali lagi dengan Dermo Kreatif bareng aku Feoni Aku Zaidan. di Dermotas. Kali ini bincang seru tapi bermakna. Gimana sih Gen Z tetap waras di kalangan dikejar deadline dan dikejar tekanan. Betul banget, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak tugas, terus revisi ini dikejar terus, apalagi masalah quarter life krisis yang datang secara tiba-tiba, rasanya tuh pengen lari, Vio. Nah, tapi di sore hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya kece, yang bakalan ngasih pengetahuan mengenai yang tadi lah, mengenai mental, kesehatan mental itu gitu ya, Vio ya. Iya. Nah, langsung aja nih kita kenalan dengan dua narasumber kita dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu mahasiswa produktif, dan dari mahasiswa psikologi. Nah, boleh kenal dulu nih dari mahasiswa produktif. Oke, halo Sobat Dermo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Ya, bisa dipanggil Viko. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih tepatnya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, dilanjut nih dari mahasiswa psikologi, boleh kenalan terlebih dahulu. Halo Sobat Dermo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zinal Raffi. Di sini saya sebagai mahasiswa psikologi UMM angkatan 23. Nah, ini udah narasumbernya kece-kece ya. Nah, Betul kita banget, Vio. langsung aja nih dari Kak siapa, Taufikur Rahman ya? Panggilannya singkat. Viko Nah, aja. kita bakal nanya-nanya nih di Kak Viko ini masalah satu mahasiswa produktif yang aktif juga nih di organisasi, kalau nggak salah di Ikatan Pemuda Pelajar Muhammadiyah ya, Ya, sama betul. mantan gubernur mahasiswa Wah, Fakultas keren banget Ilmu ya, Sosial Via. dan Ilmu Politik periode 2024-2025. Nah, Kak Viko nih kan pernah jadi Gupma, Ya. terus habis itu organisasi juga. Nah, kuliah juga nih. Nah, gimana sih biar balance kayak waktunya, terus habis itu mentalnya, biar kayak ya udah aku jalan ini dengan senang gitu. Boleh nggak ada trip and tips gitu? Betul, kayak misalkan manajemennya dari Kak Viko tuh gimana sih cara mengatasi dari kesibukan sebagai gubernur, sebagai orang satu-satunya di FISIP ya kan, Vio? Gimana sih tipsnya Kak Viko, mungkin bisa sharing-sharing lah. Oke, jadi kalau ditanya ya, bagaimana caranya biar tetap waras ya, mungkin ya, dari semua tekanan yang ada. Karena memang melihat pengalaman saya, karena sepaham saya ya teman-teman, sepaham saya biasanya yang menjadi ketua BEM fakultas itu biasanya orang-orang yang sudah semester 7. Nah, sedangkan di semester 7 itu biasanya kegiatan perkuliahan itu sudah tidak banyak lah. Ibaratnya sudah tinggal 1-2 matkul dan juga skripsi. Berbeda kalau misalnya kita naiknya dari semester 5. Yang di mana semester 5 itu masih banyak mata kuliah wajib, masih banyak praktikum, seperti di jurusan saya ada praktikum 2 waktu itu. Dan bagaimana caranya biar tetap waras? Sebenarnya yang memang yang perlu kita pahami bahwa untuk bisa tetap waras atau mungkin bisa tetap produktif begitu, karena saya kan dari SMA dulu kan ikut IPM ya, bahasanya. Nah, jadi sudah terbiasa berorganisasi, makanya waktu masuk ke perkuliahan, memasuki dunia perkuliahan, tahu dunia perkuliahan seperti apa, saya memutuskan untuk ikut berorganisasi karena lebih ngerasa ingin mengisi waktu luang lah. Gitu, karena terbiasa berorganisasi, ketika masuk perkuliahan kayak ingin lagi gitu ikut berorganisasi. Seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita ikut berorganisasi, memang akan banyak lah mungkin momen-momen yang dimana ada tabrakan agenda, entah itu mungkin agenda perkuliahan ataupun agenda-agenda organisasi juga gitu. Nah mungkin yang perlu kita pahami untuk bisa seperti itu tuh nggak cuma bisa time management aja, tapi juga manajemen stres seperti itu. Karena
sepaham saya teman-teman, kalau stres itu tidak bisa dihentikan atau mungkin kita tidak bisa untuk tidak stres begitu. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengelola stres. Jadi yang kita bisa sebagai manusia itu setahu saya adalah mengelola stres. Gitu kan. Karena apalagi misalnya kayak di kelas misalnya, kalau setahu saya kan orang-orang itu cuma bisa fokus itu 20 sampai 30 menit. Habis itu konsentrasinya menurun. Jadi konsentrasinya menurun setahu saya, bukan tidak konsentrasi lagi tapi konsentrasinya mulai menurun. Dan untuk rentan perhatian itu cuma bisa 8 detik kalau nggak salah, untuk hal-hal yang kecil kayak scrolling atau segala macam. Kalau untuk hal-hal yang besar biasanya 60 menit kalau setahu saya. Begitu. Jadi tips-tipsnya adalah yang pertama pasti stress management. Gitu. Jadi bagaimana cara kita mengelola stres. Kalau saya tuh punya 3 konsep, 3R namanya. Jadi ada apa namanya? Recharge. Terus ada juga recognition, apa namanya? Saya lupa lah. Intinya 3R itu yang pasti yang pertama itu kita mengatur. Mengatur pola kegiatan kita itu seperti apa. To-do list-nya lah seperti apa keseharian. Kemudian bagaimana cara kita juga untuk bisa bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu harus jelas. Misalnya ada deadline-nya lah, atau mungkin ada tujuannya. Misalnya kita ingin membaca buku. Kita ingin membaca buku, oke hari ini saya cuma ingin sampai halaman 50 misalnya kan. Begitu. Jadi ada ininya, ada targetnya lah. Biar apa? Biar kegiatan-kegiatan lain itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi menyesuaikan juga. Jadi mungkin kita di organisasi mungkin diajarkan bagaimana cara mengelola waktu atau mungkin mengelola kegiatan, apa ibaratnya mengelola skala prioritas lah, priority. Tapi kan mengelola priority itu enggak cuma enggak cuma mungkin yang kita tahu mungkin 50-50, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Bukan 50-50, tapi melainkan kita melihat lagi situasi dan kondisinya. Kira-kira dari kuliah dan juga organisasi ini yang mana mungkin menjadi prioritas kita. Mungkin sejauh ini yang kita ketahui mungkin kuliah nomor 1 begitu kan. Tapi kan pasti ada momen-momen lah mungkin setidaknya kita bisa mendahulukan organisasi begitu daripada kegiatan-kegiatan perkuliahan mungkin. Dan untuk itu pun pasti ada cara-caranya juga lah. Bagaimana caranya kita tetap bisa menyusul gitu kan. Karena alhamdulillah memang sejauh ini meskipun saya berorganisasi dan juga berkuliah, sejauh ini alhamdulillah tidak ada mata kuliah yang ketinggalan dalam segala macamnya. Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Karena itu saya pikir bukan saya saja ya di apa namanya di kalangan mahasiswa yang bisa seperti ini, tapi banyak juga begitu. Nah begitu. Dan juga mungkin yang penting itu salah satunya adalah recharge atau mungkin kita self reward atau segala macam. Karena sejauh yang saya tahu Gen Z merupakan salah satu generasi yang gampang burn out lah ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman dari psikologi, setahu saya begitu. Nah begitu. Nah jadi bagaimana cara kita untuk bisa tetap waras dari tekanan-tekanan yang ada, itu usahakan ada waktu istirahat. Jadi istirahat itu bukan berarti malas, tapi bisa jadi istirahat itu merupakan bagian dari produktif seperti itu. Karena misalnya kita tahu mungkin kayak 2-3 hari lagi bakal ada kegiatan-kegiatan besar di organisasi ataupun di perkuliahan. Nah, kalau misalnya kita punya waktu untuk istirahat, kita gunakan itu untuk istirahat begitu. Daripada mungkin melakukan hal-hal yang mungkin itu membuang-buang tenaga. Begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ini ya, menarik sekali ya cerita dari Kak Vika ini, udah bisa tuh manajemen waktu, manajemen stresnya juga. Tapi pernah nggak sih kayak ini lagi organisasi, terus habis itu ada tugas kuliah, nah tiba-tiba down gitu, kayak malas ketemu orang, tuh capek ketemu orang. Nah itu gimana sih, kayak apa tetap dilanjutin dan itu bisa berpengaruh ke mental, atau kita memilih kayak ya udah aku mau istirahat dulu nih gitu. Iya. Nah, jadi jika di dalam kondisi seperti itu ya, anggaplah kita berada di kondisi seperti itu. Ya pasti mungkin ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan lah. Gitu. Mungkin misalnya kalau saya sebagai ketua kan harus bisa bertanggung jawab untuk setiap kegiatan-kegiatan ada di organisasi begitu kan. Nah, karena sepaham saya menjadi ketua itu sudah tidak bisa lagi alasan, tapi harus paham mengenai konsekuensi. Jika memang sudah menjadi seorang ketua ya harus siap dengan konsekuensi kayak capek atau mungkin banyak kegiatan atau mungkin ini itu terganggu, itu harus siap, karena itu namanya konsekuensi ya. Sepahamnya. Jadi bukan lagi alasan misalnya kayak sengaja nggak ikut kegiatan ini karena kecapean apa segala macam. Saya pikir bukan seperti itu lah, karena lagi-lagi ya itu kita melihat lagi prioritasnya gitu kan. Mana yang menjadi prioritas. Tapi alhamdulillah memang sejauh ini saya belum pernah sih kayak misalnya kayak terlalu banyak kegiatan sampai pengen istirahat aja begitu daripada ketemu orang lain. Karena saya kalau ketemu orang di organisasi, saya merasa itu seperti istirahat begitu. Misalnya kayak meskipun tidak ada kegiatan nih,
tidak ada kegiatan, tapi kayak misal datang aja ke komisariat gitu, ngeliat ngobrol ngalur ngidul lah sama orang-orang yang ada di komisariat, ya itu senang aja rasanya. Entah itu mungkin bully-bully atau segala macam, itu kayak misal kayak lagi stres nih, lagi banyak tugas apa segala macam, datang ke komisariat ngeliat orang bully-bully orang, itu kayak enak aja rasanya begitu kan. Yang ngericah ya gitu. Kayak seru-seruan lah ibaratnya. Jadi kayak menurut saya bertemu dengan seseorang itu meskipun di luar kerjaan lah ibaratnya kan, di luar kerjaan itu ngericah saya juga begitu. Seperti itu sih, Mbak. Sobat Dermo ini kan untuk kalian Gensi nih bisa dicontoh juga bahwasanya nge-recharge itu bukan berarti kita tuh harus tidur seharian, harus di rumah, harus nggak ngapa-ngapain, itu kan bukan salah satu opsi buat apa ya, istirahat juga kan. Bisa juga kita kayak ketemu orang, melihat orang senang kan, itu juga bisa merecharge energi juga ya Zidan ya. Nah, itu kan dari perspektif mahasiswa produktif nih. Nah, kalau semisal dari mahasiswa psikologi sendiri nih, bener nggak kayak memanajemen stres itu seperti itu, dan gimana cara yang sebenarnya yang benar dan antisipasi yang benar gitu, kayak kita punya mental health gitu. Ya, jadi begini teman-teman. Pertama-tama kita juga harus mengenali lah apa itu mental health kan. Nah, mental health ini udah pasti nggak jauh-jauh dari mental dan fisik. Nah, mental sama fisik ini kan itu pasti saling berhubungan. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa depresi ataupun stres, itu pasti juga akan berpengaruh sama tubuh kita. Kayak contohnya tadi, misalkan, ini udah capek banget nih, saya udah tiap hari kuliah. Apalagi kalau saya mungkin jadi Mas Viko ya, mungkin saya sudah capek itu. Udah capek, aduh ini saya malas sudah ketemu orang, ataupun ingin menutup diri. Nah, itu salah satu mekanisme pertahanan diri. Untuk setiap orang tuh pasti beda-beda juga, ada yang seperti itu. Nah, jadi nggak jauh-jauh tuh antara fisik sama mental. Ketika kita lelah pun, secara mental pun juga akan berpengaruh untuk kedepannya. Kita capek nih olahraga, kita memaksakan sesuatu hal yang itu di luar kendali kita, akhirnya juga berpengaruh tuh. Wah, aku jadi udah capek nih, aku besok UAS, aku kemarin udah latihan futsal capek-capek, besok aku udah males lah belajar lagi buat UAS nih. Nah, itu akhirnya berpengaruh gitu. Ketika akhirnya selesai pun dia nggak dapat nilai yang sebenarnya dia inginkan, akhirnya dia menyesal. Nah, jadi teman-teman, betul sih, memang mental health dulu kita harus tahu dulu. Nah, kemudian stres. Stres juga betul tuh kata Mas Viko. Kita nih karena makhluk sosial ya, dan kita pasti bertemu orang yang banyak, dan itu pun bermacam-macam. Jadi pasti pengaruh-pengaruh eksternal itu juga kuat. Apalagi kayak Mas Viko, seorang Gupma. Wah, ini kan keren banget kan. Saya langsung ada contohnya nih, nggak perlu kasih contoh-contoh gimana-gimana. Itu udah pasti tuh pasti bisa mengalami stres. Itu jadi kita nggak bisa lepas juga dari itu. Makanya betul kata Mas Viko tadi, itu gimana cara kita mengelola stres. Nah, kalau di psikologi itu tuh ada namanya coping stress. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya coping stress ya. Kayak gimana tuh coping stress itu kan? Kayak barangkali sobat-sobat Dermo di luar sana ada yang belum tahu nih. Ya, oke. Nah, jadi coping stress itu bagaimana caranya kita mengelola. Contohnya kayak tadi Mas Viko, dia bisa mengelola stresnya itu dengan cara misalkan kasih self reward ke diri kita sendiri. Tapi yang jelas dengan tujuan yang emang udah kita tanamkan pas di awal-awal. Misalkan nih, saya ingin mencapai IPK 3,9. Nah, sebelum itu jangan mengapresiasi diri untuk tujuan yang udah ditanamkan dulu. Tunggu sampai benar-benar tercapai, barulah kita kasih self reward. Biar apa? Biar kerasa ini adalah sesuatu yang spesial. Itu salah satu coping stress juga. Kemudian setiap orang itu juga beda-beda coping stressnya. Contohnya ya, misalkan nih ini saya pas masih maba tuh, saya bingung kan, ini kok teori semua ini kok banyak banget nih belajar psikologi nih. Saya bingung jadinya. Ini sebenarnya kok mirip-mirip aja antar psikoanalisis, terus kok tiba-tiba muncul lagi behavioristik. Ini kan terlalu banyak informasi masuk, akhirnya mulai malas-malasan atau gimana lah.
Jadi salah satu coping stress saya coba cari tempat yang tenang. Ketika saya habis kuliah, pada saat itu kuliah sore lah, saya coba ke Jalibar. Oh iya, iya. Nah, salah satu tempat favorit saya lah di Jalibar ini. Saya di sana ya udah ngeliatin sore-sore itu, ngeliatin pemandangan, ngerokok sambil bawa kopi. Udah sekedar itu aja untuk bisa apa? Untuk bisa supaya saya tuh nggak terlalu tertekan nih di dunia perkuliahan ini. Ya itu, jadi akhirnya itu salah satu coping stress dan tiap orang itu pasti beda-beda. Mungkin mbaknya coping stressnya bukan yang seperti itu, mungkin dengan cara shopping kah atau ke mall sekedar beli jajan, itu salah satu coping stress juga. Mungkin masnya juga beda dengan cara membaca buku misalnya. Nah itu kan salah satu cara-cara yang sebenarnya itu bisa kita temukan sendiri kayak gitu sih. Itu untuk coping stressnya lah, karena memang di masa-masa kayak gini pun kita ini juga sering burn out kan. Nah, bener banget. Nah, masnya pasti pernah Iya. burn out kan? Saya mau tanya tuh. Nah, boleh. Tadi kan menyinggung tuh masalah kalau kita capek mental tuh kadang tuh kita juga jadi kayak malas-malesan gitu. Kan bisa dibilang kan kayak mood ya. Berarti ketika kita mental lelah itu juga mempengaruhi tentang komitmen kita enggak sih? Betul. Oh, Ya. berarti kalau kan kita kan kadang tuh saya pun sendiri ya. Kadang kalau misalkan kita tuh punya kebiasaan, kita tuh punya komitmen tuh. Kalau kita ada rasa kadang tuh kita malas gitu. Nah, kayak kita susah buat komitmen itu buat istiqomah lah itu susah Iya. itu. Itu ngaruhnya di situ berarti ya? Iya, itu benar tuh. Itu memang sangat berpengaruh lah. Mulai bahkan bukan hal-hal besar aja, Mas. Tapi kadang hal-hal kecil pun itu menjadi pengaruh untuk kedepannya. Kayak contohnya nih, saya misalkan mau kuliah, terus saya nggak mandi hari pertama nih. Misalnya nih, tapi saya mandi loh ya. Terus nih, besoknya saya begitu lagi. Akhirnya apa? Mulai dari hal kecil yang seperti itu, ini menurut saya kecil tapi ya, hal kecil seperti itu, untuk kedepannya kita akhirnya jadi malas untuk mengurus diri sendiri. Karena kita nggak mandi di pagi hari itu loh. Padahal itu kan adalah langkah pertama kita untuk melakukan aktivitas kan. Entah kita bangun, cuci muka, terus mandi. Kita cobalah untuk nggak terpaku pada hal-hal besar juga. Tapi kita juga harus bisa melihat hal-hal kecil di sekitar kita. Hal-hal yang memang bisa jadi malah berpengaruh. Kita baca buku, satu kalimat, satu halaman, ya udah taruh lagi. Nggak apa-apa, tapi terus menerus itu sebenarnya yang cara kita melatih lah untuk supaya kita juga tetap konsisten. Oh iya. Nah kayak gitu sih Mas. Ngomong-ngomong tentang konsisten itu juga susah banget ya, apalagi sekarang kayak sekarang lihat berita sedikit mahasiswa bunuh diri karena stres. Nah, kalau Mas Nafi sendiri tuh gimana sebagai mahasiswa psikologi kan juga menerima kayak teori psikologi dan lain-lain itu, tapi pernah nggak sih kayak mengalami kayak down juga gitu, kayak juga apa namanya pengen sendiri di dalam kamar, pengen menarik diri dari sosial gitu, pernah nggak sih? Ya, ini sedikit cerita boleh ya? Boleh. Jadi pada saat saya semester 3 itu terlalu banyak praktikum menurut saya. Untuk saya yang seorang yang menurut saya ini terlalu banyak deh praktikumnya. Mungkin bagi teman-teman saya yang lain ya udah ini pas-pas aja lah, namanya mahasiswa psikologi gitu. Sedangkan saya ini merasa nih kayaknya terlalu banyak deh. Mungkin kalau Mas Iko di posisinya masih bisa lah. Nah, jadi pada saat itu kita itu disuruh praktikum konseling. Yang kita itu harus cari apa namanya? Pasien. Nah, subjeknya lah ya. Ya. Saya coba cari subjeknya, tanya teman-teman saya. Oh ya udah nanti pokoknya kamu jadi partner saya lah. Kita nanti saya yang konseling kamu. Oke lah, selesai. Tapi setelah itu oke, konselnya lancar-lancar aja. Yang jadi masalah itu laporannya. Saya ini paling malas kalau sudah nulis laporan. Malas sekali. Nah, disitulah saya mulai ngerasa kayak malas-malasan lah. Saya itu sering ngopi kan. Iya. Datang ke Kopen itu saya bawa laptop lah. Niat saya pengennya kerjain tugas buat laporan. Ya udah saya taruh tasnya, ngerokok, ngopi, berdiam. Kok banyak banget ya tugas saya ini. Sambil ngeliatin lampu remang-remang di Kopen tuh.
capek jadi mahasiswa ternyata ya. Saya kira kayak anak SMA aja kan. Ternyata enggak, Pak. Nah, dari situlah akhirnya kita coba harus mengidentifikasi dulu sebenarnya apa sih penyebab kita jadi malas ataupun nggak konsisten nih. Itu dulu yang pertama, kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu, oh ternyata tugas-tugas nih, sedangkan deadline besok. Gimana nih caranya ya? Oke, saya usahakan kita kerjakan nih malam itu. Saya kerjakan, tapi nggak selesai untuk besok. Besok adalah pengumpulan tugasnya. Nah, akhirnya kita harus tahu dulu masalahnya apa, terus kita pikirkan ini solusinya itu seperti apa. Teman-teman yang udah sering pasti belajar problem solving apa segala macam tuh pasti udah hatam lah. Kita nggak cuma fokus pada laporannya, tapi kita lihat juga siapa yang memegang nilai kita kan. Saya cobalah datang ke dosen itu untuk negosiasi. Mohon maaf Ibu, saya datang, saya coba ngobrol lah ke dosennya. Kira-kira bagaimana nih, saya kan belum selesai, kira-kira ada kelonggaran nggak untuk supaya tugas saya ini besok saya janji bisa kumpulkan lah. Saya coba negosiasi di situ. Nah jadi akhirnya dosen pun ngeliat kayak sebenarnya itu mau nggak mau kayaknya. Karena ngeliat muka saya ini orang anak mahasiswa ini kayaknya nggak tidur deh. Ngapain aja dia? Akhirnya mulailah ditanyakan dulu apa penyebabnya, kenapa kok jadi telat. Situlah saya mungkin sedikit bercerita juga ke dosen itu. Nah jadi teman-teman juga harus tahu dulu masalahnya ataupun penyebab kita ini merasa burnout ataupun stres, itu kita harus tahu dulu. Kemudian baru kita coba untuk meregulasinya ataupun kita coba untuk gimana caranya supaya kita ini bisa bertahan ataupun bisa melepas itu. Walaupun memang stres itu akan tetap datang terus-menerus lah seperti kata Mas Viko tadi. Untuk masalah-masalah problem solving, Mas Viko ini saya rasa juaranya. Karena Sudah sebagai katam ya. Iya, saya ini ngeliat Mas Viko ini, wah keren Pak, ini Gupma Visip ini. Keren. Ya kurang lebih seperti itu sih. Keren gitu produktif sekali ya. Saya tadi dapat satu kunci sebenarnya dari Mas Raffi tadi ya. Ya. Saya tadi dapat satu kunci, ternyata kalau misalnya hal-hal itu jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, sebenarnya salah satu kunci adalah komunikasi sebenarnya. Pada tadi. Betul. Keren banget ya sama Iya. Tapi ada lagi tadi, berarti intinya itu harus ada dipaksa terlebih dahulu berarti ya. Betul. Supaya terbiasa tuh harus dipaksa terlebih Ya. dahulu berarti ya. Nah kalau Gu Viko gimana, bener nggak kalau dipaksa dulu nih daripada kita biasakan? Sebelumnya kan maksudnya transisi jadi kabit ya katanya tadi Himakom jadi Gupma itu kan transisinya juga kayak waduh ini adaptasinya ya. Iya. Bener gak kayak dipaksa dulu baru kayak akhirnya aku terbiasa nih buat jadi ketua gitu kan. Kalau itu saya sepakat sebenarnya. Karena memang benar kalau misalnya adaptasi itu dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru atau mungkin dari hal lama ke hal baru itu memang agak susah ya teman-temannya. Karena contoh misal pengalaman saya di ini saja, maksudnya dari mahasiswa biasa menjadi seorang kabit di organisasi aja itu sebenarnya agak sulit. Itu kan apalagi misalnya kemarin saya diamanatkan di bidang keilmuan begitu kan, di mana tugasnya bagaimana caranya bisa menambahkan ilmu bagi mahasiswa ilmu komunikasi kan waktu itu. Maksudnya saya sendiri saja saya merasa belum pintar dan segala macamnya. Tapi ya sebagai bentuk tanggung jawab ya mau nggak mau berarti kita harus bisa belajar dulu sebelum bisa memberikan ke orang lain kan, seperti itu. Begitu. Jadi memang saya sepakat. Contoh misalnya kayak kemarin kan waktu transisi dari di himpunan kemudian menjadi seorang ketua BEM kemarin itu memang agak susah begitu nih, karena ibaratnya yang awalnya kita hanya mengurus satu prodi, nah ini kita mengurus 5 prodi nih. Nah 5 prodi ini kan beda-beda juga begitu kan, ilmu komunikasi seperti apa, HI seperti apa, beda-beda gitu kan. Maksudnya kayak di rumah aja, misalnya kita punya tiga saudara deh, misal kita tiga bersaudara begitu kan, menyatukan otak 3 orang aja susah begitu kan, apalagi 7.000-an orang gitu mahasiswa FISIP kan, itu pasti agak susah begitu. Tapi bagaimana caranya, memang kita harus dipaksa sedikit begitu. Misalnya kayak saya belajar ke senior lah, ke di media sosial, di beberapa buku atau mungkin beberapa toko yang mungkin saya percaya dan segala macam, memang harus dipaksakan begitu kan. Nah, dan belajar itu tidak cuma di bisnis doang, tapi bisa juga ketika kita menjalankan kita bisa belajar juga gitu, sembari belajar dan segala macam. Dan memang saya sepakat begitu, kalau misalnya kita ingin mengadaptasi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru tuh memang perlu ikhtiar lah gitu kan. Kalau di agama Islam kan ikhtiar dulu baru tawakal kan, seperti itu.
Yang penting itu komitmennya ya. Nah, komitmennya komitmen. kita mau melakukan apa ini gitu, mau bikin perubahan atau apa ya, intinya buat diri kita sendiri gitu. Nah, ini mau tanya lagi nih pada mahasiswa psikologi. Nah, biasanya tuh ada tagline kayak gini. Mahasiswa psikologi butuh psikolog nih. Itu gimana menurut Kak Raffi nih gimana? Jadi kalau terkait itu sebenarnya itu dikarenakan banyak anak-anak psikologi itu yang masuk ke fakultas psikologi ataupun jurusan psikologi itu tuh mereka itu merasa ada hal yang belum selesai dan dia ingin menyelesaikannya. Nah, ternyata tapi setelah dia masuk jurusan psikologi yang mereka dapatkan tuh, wah, ini kok saya malah makin stres nih Bener. dengan tugas-tugas, kemudian revisi-revisi laporan ataupun bahkan praktikum-praktikum yang menurut dia baru. Seperti contohnya itu tes psikologi, kita dituntut untuk bisa menjadi seorang yang bisa kasih tes psikologi ke teman-teman yang lain ataupun biasa pas itu kita turlapnya ke salah satu sekolah kayak begitu. Nah itu sebenarnya bukan kita butuh psikolog ya tapi memang banyak yang bilang begitu. Iya, tagline-nya kan biasanya kayak gitu kan. Pasti juga pernah dengar kayak rawat jalan. Benar. Saya juga kaget pas awal-awal masuk di psikologi itu. Saya tanya teman saya kenapa masuk psikologi. Ternyata banyak jawaban-jawaban mereka itu ya saya pengennya tuh rawat jalan lah. Saya pengen sambil belajar sambil menyelesaikan hal yang belum selesai di diri saya. Karena memang mungkin latar belakangnya mohon maaf mungkin ada yang broken home ataupun ada yang punya trauma tersendiri gitu loh dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, pertama memang kita itu harus sedikit memaksa. Tapi ketika kita hanya memaksa diri kita sendiri, menurut saya itu ini agak susah nih. Bener nggak Mas Wiko kalau kita cuma sendiri doang? Benar. Nah, kita butuh yang namanya dukungan juga, Support support. system, ya. Nah, pasti teman-temannya Mas Wiko juga mensupport kan untuk supaya bisa menjadi Gupma kan. Ya. Nah, jadi di samping yang ada hal yang harus kita paksakan, tapi di sisi lain juga kita ini harus ada yang membantu untuk support kita lah. Ngasih dukungan, ngasih kita semangat lagi ketika kita lagi down. Sebenarnya teman-teman psikologi itu cuma butuh teman untuk cerita. Setidaknya kalau kita nggak bisa untuk ngasih solusi, kita paling nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi teman-teman psikologi itu rata-rata begitu tuh. Mereka mungkin nggak apa ya, mereka mungkin ada setengah lah. Beberapa itu yang memang pandai dalam menyelesaikan banyak masalah lah. Tapi ada beberapa yang memang dia tuh aku kayaknya lebih cocok untuk menjadi pendengar yang baik deh. Bener, ya. Jadi tempat untuk cerita teman-temannya. Kita di sini fakultas psikologi karena juga cuma satu jurusan ya. Jadi mungkin masih bisa satu lah. Kalau 5 jurusan ini memang agak berat ya Mas ya. Iya. Jadi kalaupun teman-teman ini teman-teman psikologi ini ngerasa ada yang butuh bantuan, biasanya kita tuh harus lebih peka, bahkan kita itu harus bisa mengulurkan tangan lah. Walaupun kita nggak bisa ngasih intervensi langsung, itu tetap mereka yang memilih. Tapi kita di sini sebagai pendengarnya lah. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, teman-teman Sobat Darmo ini kan udah bahasanya kan seru-seru sekali nih. Betul. Ya dari Kak Viko dan Kak Raffi. Nah, ini kan udah tahu nih medan pertempuran di dunia perkuliahan itu gimana. Nah, kali ini kita mau undang mahasiswa baru yang baru nih, baru terjun di dunia perkuliahan. Maba ya? Ya, Maba Gen 25. Yuk kita undang buat mahasiswa baru Gen 25. Boleh nih masuk di sebelah sini yuk. Halo. Nah, halo, ini kan mahasiswa baru ya, Gen 25 ya? Iya, betul. Baru masuk ya, baru berapa? 1 minggu ya? Satu minggu. Iya, nah, boleh perkenalan terlebih dahulu dan ceritakanlah sedikit 1 minggu kuliah gimana? Oke. Sebelumnya kenalin nama aku Leli Ayu Sagita, aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2025. Sebelum aku menjelaskan kegiatan aku sebagai mahasiswa baru, aku mau flashback dulu ini. Boleh, Kegiatan boleh, aku boleh. sebelum kuliah. Oke, jadi waktu SMK tuh aku lagi seneng-senengnya mengikuti kegiatan atau organisasi kayak gitu. Jadi waktu itu aku
sempat jadi ketua IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Terus yang kedua aku ikut ekstra PMR juga. Yang ketiga aku ini pernah menjadi duta keberagaman Indonesia. Keren sekali tuh. Tapi yang paling berat di antara tiga itu menjadi ketua sih, karena aku harus menghadapi apa ya, sifat teman-teman aku, karakter yang berbeda-beda gitu. Apa tadi ketua IPPN. Nah, itu tadi IPN ya. Iya. Oke, Pak. Jadi kita sekali ya ternyata. Saya terhimpit ini ya. Oke, Sagita tadi kan sudah cerita tuh masalah yang Iya. di SMA kan kamu udah punya banyak pengalaman organisasi. Nah, Sagita ada nggak sih tantangan tersendiri nih masalah dari transisi kamu dari masa SMA ini terus kamu sekarang sudah ada di perkuliahan, ada nggak tantangan-tantangan apa sih yang mungkin kamu ternyata begini ya di perkuliahan tuh, terus juga mungkin kalau kan ini kan kita kan di Malang ya, kita kuliah di Malang, ada nggak sih culture shocknya dari kamu di Malang ini kuliah? Oke, culture shock aku tuh yang pertama aku ini sih cuma perbedaan sistem belajarnya aja. Iya benar. Yang awalnya mata pelajaran sekarang jadi Iya, mata kuliah. kuliah. Yang awalnya di aku SMK ya? SMK. Ya di SMK itu nonstop ya dari jam 7 sampai jam 3, jam 4. Sekarang kan kuliahnya kayak hanya 2 SKS, 3 SKS. Itu yang menurut kamu kayak culture shock. Kalau misal lingkungannya gimana? Lingkungannya sih menurut aku asik banget. Aku suka bertemu dengan orang-orang baru. Oke. Nah, kamu kalau apa sih goals kamu buat kayak hari ini menjadi mahasiswa? Aku pengen menjadi mahasiswa yang aktif gitu di kampus, Kak. Aku pengen berorganisasi, meskipun aku tuh sebenarnya takut untuk memulai berorganisasi. Kayak aku bingung, aku harus mulai dari mana, kayak gitu. Nah, bisa tanya tuh. Nah, sama Kak Viko ini. Bisa tanya gimana Gup untuk memulai pertama kali untuk join organisasi, apalagi di intra kampus gitu. Tips and triknya gitu untuk mahasiswa baru. Tips join kalau di Intra ya, memang bener ya ada perbedaan memang ya yang dirasakan mungkin ketika kita berorganisasi waktu semasa SMA atau apa segala macamnya, terus masuk ke dunia perkuliahan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya tips and trick ya masuk ke di lembaga-lembaga intra kampus ya, begitu. Tapi yang paling pertama memang orientasi sih, maksudnya orientasi dari mbaknya kemana dulu. Misalnya kayak apakah memang orientasi mbaknya itu bisa didapatkan di organisasi intra. Kalau misalnya memang bisa, nah coba lihat organisasi intra yang mana nih, gitu kan? Karena kan di UMM kan ada banyak tuh, ada mungkin ada BEMU, ada BEMFA, ada HMPS, ada UKM, ada LS dan segala macamnya begitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling pertama sih orientasi dulu gitu. Nah, ketahui dulu nih organisasi-organisasinya, gitu kan. Jadi jangan mendengar dari orang lain, kalau bisa cari sendiri begitu kan. Karena kan kita nggak tahu lah, gitu kan, informasi-informasi yang disampaikan orang lain ini kan biasanya ada distraksi begitu kan, ada distorsi tersendiri. Nah, jadi yang pertama orientasi, kemudian cari kira-kira organisasi mana begitu kan yang sesuai dengan passion kah, atau mungkin sesuai dengan tujuan begitu kan, yang sejalan dengan organisasi tersebut. Misalnya kayak saya kemarin karena memang awalnya karena memang ingin mendapat teman-teman baru, pengalaman baru di organisasi intra begitu kan, jadi makanya saya masuknya ke himpunan dulu saya pertamanya. Nah itu triknya ya kalau bisa paling pertama follow sosial media dulu lah, nanti kan situ biasa ada informasi seputar open recruitment atau apa segala macamnya begitu. Nah kalau saran saya sebenarnya 3 itu aja sih. Nah intinya orientasinya, terus cari informasinya, nah kemudian follow sosial medianya, begitu aja. Jadi kamu harus follow tuh sosial media dari Visip ya, terutama sama nya bisa di follow juga. Waduh. Kamu ini 1 minggu pertama kuliah gimana? Udah ngalamin kayak stres Banyak atau tugas. Banget. tugas? Kayaknya langsung dihajar tugas. Iya bener banget, aku langsung dihajar berbagai tugas. Aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara memanajemen waktu yang baik itu? Karena aku tuh suka bingung gimana ya cara aku memulai belajar tuh dari mana gitu. Nah, Berarti Viko dulu. berarti misalnya kayak sambil berorganisasi terus tiba-tiba banyak tugas dan segala macam. Kalau saya kemarin kan, maksudnya kalau di jurusan saya sendiri kan itu nggak cuma tugas mata kuliah umum aja, tapi ada juga mata kuliah khusus itu misalnya kayak praktikum begitu kan. Jadi kadang ketabrak 3 tuh, praktikum, mata kuliah, sama organisasi begitu kan.
Nah, kalau saya sebenarnya ya pasti saya buat habit tracker sih. Saya pakai aplikasi namanya Notion, misalnya kalau teman-teman tahu. Jadi di Notion itu apa ya? Sistem kerja itu sama kayak spreadsheet gitu lah. Sistem gitu. Jadi saya punya apa namanya? Saya punya habit tracker namanya. Jadi untuk bisa memetakan kegiatan-kegiatan apa saja yang saya lakukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya biasanya saya itu kerjakan lain ketika memang lagi ada agenda ataupun apa yang kita nggak bisa datang, kita coba komunikasikan, kita coba negosiasikan, seperti itu sih. Bentar, Vio, ngomong-ngomong ini kan kita kan udah ngobrol banyak kan, kayaknya nih haus deh ya, kayaknya kita butuh minum ini kayaknya nih. Mungkin Mas Jono Boleh nih diantarkan iya dong, minum minta tolong terlebih Mas dahulu Jono. ini biar bahasannya lebih Iya, biar menarik ini. biar seger-seger dulu kan kita. Ini boleh sini. Nah, pas kayaknya nih Malang lagi panas-panasnya soalnya kan. Walaupun musim hujan panas ya di Malang ya. Ini requestannya siapa ini yang request? Requestnya bagaimana Mas Jono nih requestnya Mas Jono? Yang mana Mas Jono? Silakan. Ini terserah lah. Ini terserah ya. Ini boleh diambil dulu. Kak Viko, ambil Kak Viko. Oh iya. Sama-sama saya gitu. Yang mana? Boleh tuh. Saya air putih tadi kalau. Air putih. Air putih. Ayo, permisi. Thank you. Kita sambil ini ya. Oh, terima kasih. Iya. Udah dari tadi. Mas Viko bisa diminum dulu Mas. Oh iya, siap. Terima kasih teman-teman. Luar biasa kan nih Sobat Dermo ini minumnya. Kita dari tadi cerita-cerita nih seru banget ya kayak pengalaman dari Kak Viko sendiri, Kak Raffi maupun Sagita sebagai mahasiswa baru juga. Nah, Sagita di sini ngekos? Iya, Ngekos ya. Asalnya mana sih? aku asal dari Pasuruan. Oh, Oh, Pasuruan. Nggak Dekat jauh-jauh ya. banget ya. Iya, utaranya Malang. Masih di Pasuruan, masih di Jawa Timur. Masih di Jawa Timur. Mau diminum dulu. Boleh. Nah, kita bakal tanya ke Sagita lagi nih, kan kamu transisi juga tuh dari kehidupan yang awalnya bersama orang tua, bersama keluarga, bersama teman-teman lama, sekarang bisa dikatakan sendirian tuh di kos. Nah, gimana sih cara kamu tuh biar kayak di kos itu kayak happy, gak homesick lah ya katanya. Homesick. Gimana sih cara kamu kayak, atau kamu mau keluar, atau kamu sukanya kayak dalam kos nonton Netflix itu gimana sih caranya? Ya, biasanya aku suka nonton Netflix sih Kak, time gitu. Me time ya? Atau aku bisa self reward. Kayak gitu sih. Atau aku cari teman buat ngobrol, curhat kayak gitu. Atau baca buku. Berarti kamu sukanya kayaknya suka menyendiri ya? Iya sih. Aku introvert sebenarnya Kak. Introvert. Iya benar. Sobat Derma ini nggak kerasa ya, udah Benar. 30 menit ya, hampir. Lebih malah nih ya, kayaknya. hampir 30 menit lebih ya. Ini boleh nih buat pesan buat dari Grup Viko dulu deh, buat kayak mahasiswa yang produktif, yang pesan buat mahasiswa di luar sana buat terus produktif di era mental health ini, terus di era dikejar deadline organisasi dan lain-lain. Gimana tuh pesan-pesan buat mahasiswa di luar sana? Jadi kalau pesan-pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, mungkin khususnya mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa lah, kita kan sama-sama mahasiswa gitu. Kita mungkin sudah terlalu banyak mendengar khususnya di Malang ini bagaimana banyak di kalangan teman-teman mahasiswa juga yang akhir-akhir ini berita mengenai bunuh diri dan segala macamnya lumayan marak, mohon maaf sebelumnya. Ya mungkin salah satunya itu bisa disebabkan karena lingkungan yang tidak pendukung begitu. Jadi harapan saya teman-teman, mengapa organisasi itu bisa menjadi salah satu tools lah untuk bisa tetap menjaga mental health kita, karena di organisasi itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mensupport kita dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita bisa menemukan support system di organisasi. Kita di organisasi bisa melatih mengenai problem solving. Kita di organisasi juga dilatih pengetahuan baik akademik maupun non akademik dan segala macamnya. Jadi jadi organisasi itu nggak cuma suatu hal yang merusak perkuliahan. Mungkin akan banyaklah wacana-wacana seperti itu kan, kalau ingin tenang kuliah jangan ikut organisasi begitu, seperti itu kan. Nah, tapi buktinya kan nggak cuma itu juga gitu kan. Tapi kan rasanya bosan juga kalau misalnya kita sebagai mahasiswa
Gitu kan ya, ibaratnya sudah bukan siswa lagi. Gitu kan, sudah ada diksi maha di situ kan. Jika kita hanya hanya kuliah pulang dan tidak ada produktivitas, kita kan punya banyak pilihan kan sekarang. Maksudnya nggak cuma organisasi di intra kampus, ada banyak juga organisasi di ekstra kampus, atau mungkin bisa kerja part time, bisa mungkin ikut EIO atau mungkin ikut WO atau mungkin ikut NGO yang terbaru kan sekarang kan lagi marak, lagi naik-naiknya juga NGO itu. Nah, jadi harapan saya, jadi jangan pernah menganggap bahwa organisasi itu merupakan hal yang mengganggu perkuliahan, tapi sebenarnya organisasi itu merupakan salah satu tools, salah satu alat, namanya juga organisasi kan, alat yang bisa membantu kita untuk bisa berkembang, membantu kita untuk bisa produktif, dan juga untuk bisa menumbuhkan rasa disiplin serta menjaga mental health kita dari lingkungan perkuliahan, dari tekanan yang ada di kampus seperti itu. Mungkin cukup kok dari saya. Kalau dari Mas Raffi nih gimana pesan-pesannya untuk mahasiswa di sana dan sobat-sobat Dharma untuk selalu menjaga mental health di era gempuran Gen Z yang burn out gitu, Ya. gimana? Baik, pesan saya itu untuk teman-teman semua, memang termasuk juga maba ya. Nah, itu tuh coba lebih kenali diri sendiri dulu. Apa sih yang menjadi tujuanku? Apa yang menjadi orientasiku ketika aku nanti berkuliah? Kemudian setelah itu gimana caranya kita ini supaya bisa mengelola stres kita nih, yaitu coping stress. Ya, dengan cara coping stress setidaknya itu bisa mengurangi ataupun kita bisa mengelola stres kita ini yang mungkin udah terlalu larut lah. Setidaknya itu menjadi sebuah langkah pencegahan supaya kita itu enggak masuk di stres yang berat. Ada stres ringan, ada stres berat juga. Nah, kemudian ketika kita udah melakukan coping stress tapi kok stres ini masih menempel ya, kok nggak hilang-hilang. Kemudian setelah itu coba cari temen deh, cari temen yang sekiranya bisa diajak untuk ngobrol dan dapat dipercaya terkait dengan masalah-masalah yang ingin kita diskusikan ataupun masalah-masalah yang nggak semua orang itu bisa kita ceritakan juga. Nah, tapi ketika teman-teman itu nggak dapat itu, coba untuk datang ke layanan konseling yang ada di kampus. Nah, jadi kita juga harus menggunakan fasilitas kampus juga gitu loh. Selain ketika kita tidak menemukan tempat itu, paling nggak kita punya satu tempat nih layanan yang menurut saya itu oke banget nih, yaitu datang aja tuh ke ada di masjid itu. Kalau misalkan bingung tanya dulu ke labnya tuh di lantai 2, ada di bawah tempat konselingnya. Nah, itu menjadi salah satu cara kita supaya kita itu nggak terlalu stres, nggak terlalu capek banget lah dalam perkuliahan. Karena juga pas kuliah ini bukan cuma tugas masalahnya, terlalu banyak lah masalah-masalah dari eksternal, ya kan Gup? Waduh. Nah, itu menjadi salah satu cara terakhir lah. Dan ketika kita melihat teman kita yang juga sepertinya lagi nggak baik-baik aja, paling nggak kita coba peduli, kita bukakan pintu supaya dia untuk mau bercerita. Tapi itu harus dilihat juga ya, ketika kita memang mampu untuk mendengarkan, tapi ketika tidak, lebih baik jangan gitu. Kita tetap harus memikirkan diri kita dulu, kemudian baru orang lain. Seperti itu sih. Bagus sekali ya Benar, pesan-pesannya benar banget. buat Gen Z. Nah, ini Sagita nih sebagai mahasiswa baru, gimana tuh pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa baru juga di luar sana untuk semangat, Nah, iya, happy, nularin semangatnya nggak gimana? stres gitu. Buat kalian tetap semangat, kalian itu nggak sendiri. Aku yakin kalian pasti bisa survive. Kalian pasti bisa, karena kan aku sebagai maba juga pernah di awal-awal masuk tuh mengalami stres karena kan tugas yang berlebihan gitu kan. Iya, Jadi iya. pokoknya tetap semangat aja, kalian nggak sendiri. Nah, Sobat Dharma, itulah pesan-pesan dari Benar. ketiga narasumber kita hari ini pada sore ini dengan syahdu ya, tapi panas. Nah, jadi Sobat Dharma yang ada di luar sana, jadi jangan merasa kalian itu sendiri, jaga kesehatan mental kalian, jaga kesehatan fisik kalian. Kalian nggak sendiri, kalian punya lingkungan, kalian punya orang-orang di sekitar kalian, dan jangan takut buat cerita ya ke Betul. siapapun. Cari orang yang kalian percaya,
Terima kasih saya ucapkan Terima buat kasih, Kak Kak Viko. Viko. Siap, 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 siap. Saya Iya, juga sama-sama. terima kasih banyak ya udah berbagi pengalaman dan berbagi cerita tentang mental health ini. Nah, sobat Dermo di luar sana jangan lupa jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di Dermo Talk selanjutnya. See you, See you, Sobat Dermo.